Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam jumpa bagi kita semua di hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, di hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan hidup dan pekerjaan kita. Dan Tuhan masih memberikan firman-Nya untuk menyapa kita hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita, yang ditetapkan dari kitab Injil Matius, pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bahagia menjadi anak-anak Allah. Itulah topik sapaan bagi kita pada hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, jika kita membaca firman Tuhan hari ini adalah bagian dari khotbah Yesus yang hendak memberikan pengajaran baru dan sekaligus memberikan ralat kepada pemahaman umum manusia tentang kebahagiaan. Secara umum, kebahagiaan bagi manusia adalah ketika dia kaya, ketika dia terhormat, ketika dia memiliki banyak harta, dan memiliki berbagai-bagai keberhasilan di dalam kehidupannya. Itu sesungguhnya yang merasuki pikiran dan hidup manusia di dunia ini. Apakah itu menjadi kebahagiaan yang sejati? Tentu melalui firman Tuhan hari ini, Yesus memberikan pengajaran baru dalam kehidupan kita. Bahwa bukan itu yang menjadi sumber kebahagiaan hakiki di dalam kehidupan orang percaya. Jika kita membaca ayat-ayat menjadi bagian dari perikop firman Tuhan hari ini, ada pengajaran baru yang diberikan oleh Yesus yang perlu kita pahami dan kita hidupi, yang menjadi sumber kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Salah satu di antaranya, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita boleh kita nikmati menjadi sebuah kebahagiaan ketika hidup kita tidak mengalami perseteruan, perselisihan, pertikaian, dan pertengkaran kepada sesama kita. Kita akan dapat menikmati kebahagiaan ketika kita bisa hidup rukun, bisa hidup berdampingan dengan baik dengan sesama kita. Hidup yang berbahagia akan kita nikmati ketika kita tidak memiliki orang yang menjadi musuh dan yang membenci dan kita benci. Dan yang kedua dari firman Tuhan hari ini, ketika dikatakan kepada kita, berbahagialah orang yang membawa damai. Mengapa? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Semua kita ingin, semua kita rindu dijadikan sebagai anak-anak Allah. Bahkan kita sering sekali menyebut orang yang percaya sebagai anak-anak Allah. Tetapi hari ini diingatkan kepada kita bahwa yang sesungguhnya dapat disebut sebagai anak-anak Allah adalah mereka yang selalu membawa damai di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Bapalah sumber damai itu. Karena Allah lah yang menjadi sumber kedamaian dan pendamaian. Dan Yesus Kristus adalah Raja Damai. Sehingga barang siapa yang melakukan pendamaian,
dan hidupnya yang terus membawa damai. Dialah yang layak dan patut disebut sebagai anak-anak Allah. Karena Allah yang menjadi Bapa itu adalah pemilik dan sumber kedamaian itu. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, tentu kita semua rindu disebut Allah menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu hari ini kepada kita dikatakan, berupayalah dalam hidupmu terus menciptakan dan mengupayakan kedamaian. Maka patutlah dan layaklah kita menjadi anak-anak Allah, Bapa sumber kedamaian itu. Selamat meneruskan hidup kita hari ini. Kerjakan pekerjaan dengan baik dan teruslah berupaya menjadi damai dan pembawa damai dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami hari ini. Mampukanlah kami dalam hidup kami membawa kedamaian kepada sesama kami. Kami dapat hidup rukun dan tentram dengan sesama kami, sehingga hidup kami boleh menikmati sukacita dan kebahagiaan. Dan terutama kebahagiaan kami adalah karena kami akan disebut sebagai anak-anak Allah. Karena Allah Bapa kami adalah sumber damai dan sumber pendamaian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami untuk menghidupinya. Saat ini juga kami berdoa, kiranya Tuhan menopang kami dalam meneruskan hidup kami sepanjang satu hari ini. Berkati kami Bapa dalam setiap usaha, upaya, dan pekerjaan kami, sehingga semuanya menghasilkan yang terbaik bagi kami dan memuliakan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang terus berjuang dengan sakit penyakitnya, sehingga pada waktunya mereka boleh menerima kesembuhan daripada-Mu. Yang bersuka cita dalam perayaan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya hari ini, biarlah mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena mereka mengaku pertambahan hari-hari kehidupannya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.